Ya baik, terima kasih bagi pemirsa masih bersama kami dalam program Talk Show Ramadan kali ini. Dan kita juga masih dengan tema yang sama, yaitu beri cahaya ilmu Ramadan terbaik. Artinya terus mencari ilmu, terus beramal yang sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini. Baik, kita akan lanjutkan bicara-bicara kita di sini masih bersama Ibu Ida, Ibu Wagub Aceh ya. Ibu Wagub kita di sini juga ada sekretaris dari BKMT dan juga masih ada Ustadz Balia. Nah, tadi sudah dijelaskan beberapa bagaimana rangkaian kegiatan untuk esok hari, dan kita di sini juga melalui kegiatan ini ya, melalui talk show ini juga kita mengajak pemirsa di rumah untuk datang ya pada kajian duha ini, kajian duha Badan Kontak Majelis Taklim Provinsi Aceh. Di sini juga bersama Syekh Aiman Al-Qadir dari Palestina. Nah, tentunya hari yang kabarnya Syekh ini memang berkunjung ini ya Ibu Hidayah ke Aceh, dan itu memang kemudian apa sih mengapa meminta beliau untuk berbicara untuk esok hari ini, dengan tujuan apa ini Bu Ida sendiri? Oke, mungkin Ustaz ya. Baik. Memang ada 4 tokoh ulama besar yang saya jelaskan tadi berkunjung ke Aceh. Memang dalam momentum ini kita memanfaatkan waktu beliau untuk kita buat event di Ramadan. Sebenarnya satu juga manfaat daripada BKMT karena ini periode awal, karena kita dalam mempublikasi kepengurusan baru BKMT ini aktif dan eksis dalam hal pertama terkait bulan puasanya. Jadi memang istilahnya itu dibawa oleh ACT-nya, di tempat tanggal itu ada dari KNRP, ada lembaga-lembaga lain yang mendatangkan Syekh daripada Palestina. Momentum ini makanya kita memanfaatkanlah waktu ruang yang ada kosong Syekh untuk kita buat kajian duha. Baik, artinya memang dalam kesempatan kunjungan beliau ini kita mintakan kesempatan beliau untuk menceritakan seperti apa di kampungnya beliau di Palestina, sehingga juga masyarakat kita tergugah. Baik, mungkin Ibu Dia juga selaku ketua dari BKMT ini sendiri nih Bu ya, apalagi juga baru terpilih, mungkin punya motivasi apa ini Bu untuk terus melakukan dakwah ini Ibu? Ya. Motivasi kita untuk BKMT selama ini untuk di Provinsi Aceh, kita sudah agak vakum ya, selama kira-kira kurang lebih 5 tahunan. Baik. Nah, ini sekira ini badan yang baru, rupanya sudah lama. Sudah lama. Ya. Badan BKMT ini sebetulnya sudah 30 tahun ini. Baik. Terbentuk di Aceh. Jadi udah lama banget, cuman sekitar 10 tahunan atau 5 tahunan terakhir ini kita agak vakum. Baik. Sehingga ini motivasi saya adalah memberikan siar kembali bahwa ini ada BKMT di Aceh, yang kita merupakan adalah badan kontak dari majelis-majelis taklim yang sebetulnya di tiap kampung kita sudah punya ya. Untuk itu salah satu dari motivasi saya untuk besok adalah kita sudah mengundang seluruhnya BKM, Badan Majelis Taklim yang berada di kampung-kampung ini kita sudah undang secara resmi maupun tidak resmi, itu semuanya kita undang untuk bersilaturahmi. Baik. Terutama kali di bulan Ramadan ini, bulan baik, kita bersilaturahmi dan sekaligus untuk menyatakan bahwa ini loh ada BKMT, kegiatan-kegiatan keagamaan kita bisa selenggarakan, kita bisa fasilitasi. Baik. Gitu ya. Artinya kembali dihidupkan BKMT ini Ibu ya. Ternyata sudah lama vakum dan ini baru muncul kembali. Tadi makanya saya sempat berpikir bahwa wah ini apakah badan baru atau apa, ternyata sudah lama ini Ibu ya. Oke, mudah-mudahan melalui kepemimpinan Ibu Ida bisa kembali menggeliat, bisa kembali semarak dan juga mengaktifkan majelis taklim yang ada di kampung-kampung ini sendiri, sehingga semakin kuatlah persatuan kita di bidang agama juga. Amin, ini Bu ya. Baik, dan coba saya beralih ke Ibu ini tadi, Ibu Harbiah ini Bu ya, selaku sekretaris. Nah, ini juga mungkin motivasi Ibu juga ini melihat bagaimana BKMT ini dapat terus eksis juga di masyarakat ini Ibu, seperti apa? Ya, terima kasih. Seperti Ibu Ketua cerita tadi, kalau sejarah BKMT itu sebelum lahirnya majelis-majelis taklim yang lain, itu BKMT itu sudah duluan dibentuk oleh Profesor Tuti Alawiyah almarhumah. Itu tahun 80-an sampai ke Aceh ini di awal tahun 90-an. Nah, cuma beberapa tahun ke belakang ini
transisi kepemimpinan BKMT-nya sehingga vakum. Oke. Walaupun di tingkat nasional kita tetap mengikuti. siap. Jadi ada beberapa kali event-event besar itu selain Mukernas dan Muktamar, ada setiap tahunnya itu namanya Tasakur BKMT. Di sana itu Aceh itu kelihatan. Baik. Jadi walaupun vakum, daerahnya hidup. Aceh Tengah benar meriah dan bagian Aceh Barat Selatan itu malah sudah sampai ke desa-desanya yang namanya bunga ya, Iya. melatinya dari BKMT. Kalau di kecamatannya namanya pimpinan kecamatan, kalau di kabupaten kota namanya pimpinan daerah. Kita sendiri namanya pimpinan wilayah. Baik. Jadi karena akar rumputnya kuat, jadi BKMT itu tidak akan tergoyahkan. Dan untuk siar dakwah itu tidak mengenal zaman dia. Nah, maka kumpulan BKMT inilah sekarang mulai menggeliat, dan sejak kepemimpinan Ibu dari kabupaten kota yang sudah juga vakum, sekarang sudah mulai semua asik nelpon Ibu aja, Bu kami dibentukkah baru, kami dilanjutkan yang dulu dan bla bla bla. Ada yang belum habis masa kepemimpinan yang dulu karena vakum, mesti berkonsultasi juga, Oke. Bu kami buat yang baru aja, yang ya BKMT dengan zaman now lah istilah sekarang ini. Jadi siar dakwahnya itu, Baik. siar sosialnya itu, ekonominya itu semakin menggeliat seperti cita-cita Ibu tadi. Mudah-mudahan kita doakan Baik. bersama. Dan saya pribadi sebagai sekretaris itu melihat sekarang BKMT baru 2 bulan, itu kabupaten kotanya membuat laporan di WA itu Banyak sekali banyak kegiatan sekali sudah. kegiatannya. Baik, Nah, itu baik. dengan resmi dengan pakaiannya Dan- yang putih biru ini udah dari sananya duluan lahir Baik. warna-warna ini. Tidak ada warna ini seperti banyak-banyak bicara miring berhubungan dengan Oke. partai-partai itu Kita tidak sudah usah. lama ini, Bu, ya. Ini udah duluan Sudah hadir duluan, baik. pakaian ini, bukan sekarang. Mudah-mudahan Itu yang bisa saya negatifnya terangkan. masyarakat bisa tertepiskan Ya, ini insya Allah. artinya, Ya. majelis yang sudah sangat lama terbentuk ya, mungkin hanya vakum dan kembali menggeliat untuk saat ini, dan artinya tadi seperti Ibu katakan, geliat masyarakat juga begitu semangat untuk kembali membentuk BKMT ini sendiri di tingkat Gampong dan juga di tingkat kecamatan dan kabupaten. Baik, artinya juga tadi laporan sudah banyak ya apa kegiatan-kegiatannya ini, baik kembali diaktifkan dan dakwah kembali dijalankan dan kembali disiarkan. Jadi semua harus berdakwah itu ya melalui apapun kegiatannya, apalagi sudah ada kegiatan ataupun badan ini sendiri yang bernama Badan Kontak Majelis Taklim ataupun BKMT ini. Nah, sekali lagi juga kita ingatkan pada masyarakat untuk besok ini Bu ya, jangan lupa ini ya, besok jangan lupa. Kira-kira pukul berapa nih Ustaz? Jam 9 udah ada di Bisa tempat. lebih cepat lebih baik. Jadi jam 8.30 harapkan masyarakat Ya, jam 9 bisa tepat hadir. ya. Sudah Oke. Jadi jam 9 tepat kita Udah mulai. Memang telat kita mulai ya telat Telah selesainya, oke. selesainya. Baik, artinya sempat melaksanakan sholat duha tadi, kemudian sempat mendengarkan tausiah-tausiah juga ya. Dan tentunya yang membuat menarik untuk kegiatan kajian duha yang esok hari itu ada Syekh Aiman juga, dan pelaksanaan sholat duha ini tadi mudah-mudahan juga euforia di bulan Ramadan ini juga bisa menjamur dan juga bisa ke seluruh lapisan masyarakat kita ini, Ibu ya. Oke, dan mungkin Ibu apa sih Ibu asiknya acara esok itu gimana nih Ibu? Ya, yang jelas kita bisa bersilaturahmi dengan sesama Muslim gitu ya. Jadi seru-seruan gitu kan. Besok bertemu, apalagi ini kita di bulan Ramadan, yuk berlomba-lomba Baik. untuk menjalankan ibadah. Ini salah satunya kita mendengarkan tausiah-tausiah yang bermanfaat bagi kita dan juga untuk memperkaya khasanah keilmuan kita tentang Islam. Terus kemudian ada silaturahmi dan kabarnya ini memang Ustadz Aiman ini seru banget ya, semangat sekali dalam memberikan tausiah. Beberapa kawan-kawan saya yang sudah mendengarkan itu semua feedbacknya itu bagus, senang sekali dan bahkan akan hadir lagi nih di acara kami. Gitu ya. baik, Sudah beberapa kali mendengarkan dan akan hadir lagi untuk di kajian duha besok. Ada yang sudah pernah mengikuti ceramah subuh. Baik. Ya, ada yang
setelah ini ya, setelah sholat raweh sudah ada, tapi besok akan mengikuti lagi. Jadi ayo berlomba-lomba besok, jangan sampai ketinggalan karena nggak lama lagi ya. Jadi Ustadz Aimannya akan pulang. Oke, artinya sudah beberapa hari pula beliau di sini ya, dan esok kebersamaan mungkin juga kesempatan sekali lagi untuk bisa mendengarkan beliau berbicara dan bagaimana asiknya juga bersama beliau. Artinya di bulan Ramadan ini seru-seruannya itu untuk kebaikan ini, Iya, Bu ya. berlomba-lomba untuk Berlomba-lomba kebaikan. untuk kebaikan dan berlomba-lomba juga dalam meningkatkan amal ibadah kita ya. Baik pemirsa di rumah, kami juga mengundang partisipasi Anda untuk berinteraksi bersama kami di sini langsung saja di line telepon yang ada di layar kaca Anda. Baik, Anda silakan bertanya untuk kegiatan esok hari ataupun ada beberapa hal yang Anda ingin tanyakan, silakan langsung bersama narasumber kita di sini. Ada Ibu Wagub ya, dan juga ada Ibu Harbia dan juga ada Ustadz Aiman. Nah, saya coba beralih ke Ustadz Balia ya. Coba beralih ke Ustadz Balia kembali nih. Ustadz Balia, mungkin nanti tadi Ustadz sudah jelaskan bagaimana publikasi ke masyarakat juga sudah, mudah-mudahan acara ini jadi besar seperti yang pernah dilakukan sebelumnya saat mengundang Ustadz Abdul Somad ini ya. Dan mungkin ini juga menariknya, mungkin Ustadz Aiman, Ustadz Balia sendiri punya apa nih untuk menarik masyarakat kita untuk kegiatan esok hari ini? Promonya seperti apa ini Ustadz Balia? Jadi yang pertama waktunya ini dengan biasanya kan kita bilang tadi tabligh akbar, ini kan kajian duha. Jadi saya amati di Aceh ini yang sebesar yang kita buat ini jarang ada. Baik. Kalau di Jawa itu banyak. Saya sering datang-datang di daerah Jawa itu banyak ini buat kajian duha yang mengundang tokoh-tokoh agama yang untuk dihadirkan. Dan itu yang uniknya di acara pagi ya. Baik. Dan juga jarang memang temanya yang kita angkat di kajian duhanya. Biasanya momen-momen lain yang kita angkat, Isra Miraj, momen yang hari-hari besar Islam. Kali-kali ini khusus kita angkat itu yang salat sunatnya itu yang kajian duhanya. Jadi dan yang kedua juga yang sangat tertarik ini, kadang-kadang orang belum pernah mengenal bagaimana orang Palestina, bagaimana ulama yang hadir dari Palestinanya, karena yang tahu masyarakat Palestina itu kan negara konflik, negara yang lagi pecah belah. Jadi mungkin dengan isu ini, mungkin kedua isu ini jadi perhatian publik lah untuk hadir pada esok harinya. Oke. Dan apalagi ini di bulan puasa ya, daripada tidur ini kan biasanya kalau jam 9, jam 10 sampai ke atas itu bawaannya ngantuk ini Ibu ya. Terus kalau yang pekerja biasanya warung kopi ya. Oke. Daripada warung kopinya kan nggak boleh ya. Jadi ke sini aja gabung sama Gabung ya. Ya, juga kita tekankan di temanya, berikan Ramadan yang terbaik, berikan cahaya ilmu Ramadan yang terbaik. Jadi kita berlomba-lomba lah, jangan bulan puasa dari pagi siang tidur terus. Jadi itu juga tidak mendapat walaupun dibilang tidur itu dapat pahala, yang intinya kita berlomba-lomba lah adalah investasi kebaikan di bulan puasa. Oke, maka temanya beri cahaya ilmu Ramadan terbaik ya esok hari, dan mudah-mudahan juga di Ramadan ini kita terus memberikan yang terbaik juga ya. Nah, ini terkait dengan lokasi tadi di Masjid Oman ya, di Masjid Oman Lamprit. Nah, mungkin kalau nanti membludak itu jamaahnya bagaimana ini Ustaz? Apakah sudah ada antisipasi, apakah penambahan tenda di luar itu bagaimana? Persiapan kita memang standar, karena kita lihat Masjid Oman itu besar itu ada lantai 2, ada teras kiri, ada teras kanan. Mungkin kita anggap ya memadai ya. Oke. Dan kalau memang khawatir juga kalau kita ngambil Masjid Raya kebesaran nantinya. Makanya alternatifnya kita ambil Masjid Oman. Tapi mudah-mudahan jamaahnya besok penuh ini Ustaz ya, artinya tampak di situ bahwa euforia masyarakat kita dalam memberikan ataupun juga mencari cahaya ilmu Ramadan ini, dan juga terus bagaimana semangat dan juga meningkatkan amalan di bulan puasa ini. Baik. Artinya ini juga semakin seru dan juga semakin
masyarakat kita juga paham harus banyak hal-hal yang dilakukan untuk mengisi Ramadan ini, tidak hanya dengan kegiatan-kegiatan sehari-hari tapi juga meningkatkan amalannya ya. Dan salah satunya dengan kajian duha yang akan dilaksanakan esok hari. Baik, kita akan break lagi pemirsa di rumah dan akan kembali lagi setelah pariwara berikutnya tetap bersama kami dalam program Talk Show.